Waduh. Udah nih, sekarang udah nih. Udah. Duduk 3 kali kita nih. Hampir-hampir gak jadi ini. Keluar masuk. Udah bete. Gimana Sam? Gimana, Al? Yang gimana adalah perasaan kita sehari-hari. Buset, tiba-tiba langsung aja nih. Sebenarnya bukan perasaan sih. Tapi, Perasaan yang pada akhirnya menjadi sebuah permasalahan struktural. buset, langsung berat. Kenapa ya? Kita bicara generasi kita sendiri. Mm-mm. Dikenal dengan Gen Z. Mm-mm. Gen Z. Mm-mm. Yang sekarang kayaknya umur-umurnya sudah mulai menjadi umur-umur produktif bekerja. Ya. Umur-umur udah lulus kuliah, umur-umur yang udah mulai aktif di LinkedIn, Jobstreet dan sekitarnya. Udah mantengin. Iya. Salah satunya gua yang seperti itu. Lo malah lagi mantengin? Iya. Udah dapat. Alhamdulillah besok ada interview. Oh, ada interview Ada interview besok. Oke. Jadi kalau nanti episode juga ada, ya kita tahu lah. Iya, berarti saya udah kerja, jadi Ya udah kerja. proyek ini ditutup, teman-teman. Jangan gitu dong. Masih dong. Apa ya? Udah beres. Iya, udah. Enggak. Gini. Lu pernah merasa nggak atau lu ingat-ingat lagi? Paling gampang lihatnya gini. Orang tua lu deh. Nikah umur berapa? Waduh. Agak tua sih. 27 28 deh. 28 tuh zaman itu lu sebut agak tua. Iya. Coba zaman sekarang. Abang-abangan kita, senior-senior kita yang umur segitu banyak yang belum nikah. Belum nikah banyak. Soalnya kalau dulu kayaknya emang orang-orang nikah tuh ada yang umur 19, 20, 21 bahkan ya. Satu itu, pernikahan. Kedua, bisa tinggal sendiri, punya rumah ataupun even kontrak doang. Oh iya. Umur-umur segitu juga kan? Iya. Bahkan sebelum mereka nikah. Iya, biasanya gitu. Ya. Biasa gitu. Bokap nyokap gua umur 25 nikah. Umur 25? Umur 25 udah nikah. Punya rumah umur? Punya di Bogor tuh, kan sempat tinggal di Bogor. Oh, Bogor. Ya setahun setelah itu. Enggak. Kayaknya pas nikah tuh udah pindah ke Bogor. Tinggal di Bogor. Tapi belum beli rumah, masih ngontrak. Tapi tetap aja. Iya. Untuk umur segitu, udah bisa hidup sendiri, kerja dan lain-lain. Udah oke. Karena yang gua tahu kalau zaman itu, kerja tuh cukup gampang untuk bisa keterima kerja. Oh, lapangan kerjanya. Betul. Oke. Nah ini nggak tahu apakah kita bisa pakai bahasanya Seskap, inflasi sarjana misalnya. Ya kan? Iya, benar. Sekarang jadi semakin sulit untuk berkompetisi keterima kerja. Apalagi ditambah kemarin ada magang. Iya. Jadinya yang nggak magang makin repot buat keterima kerja. Benar. Tapi yang jadi masalah lagi, kerja juga nggak bikin kaya. Sepakat lagi. Sekarang ya, nih kalau mau nge-spill, lu tau nggak pekerjaan paling umum Gen Z sekarang apa? Ini kerja di bank. Bukan. Oh, bukan. Enggak, yang paling umum itu maksudnya paling gampang untuk kerja gitu loh. Kalau bank kan agak repot. Maksudnya prosesnya cukup ketat lah untuk bisa kerja di suatu instansi besar. Paling gampang. Apa? Ada 2. Waitress, barista? Barista dan host live. Oh iya. Gitu. Host live itu apa? Host live yang jualan. Host live. Oh, live TikTok? Iya. Oh, keranjang kuning kan? Iya, yang begitu ya. Ayo kau, gitu berapa jam. Gue juga pernah, by the way. Oh iya? Pernah gue. Oke nggak duitnya gitu? 3 hari resign. Tapi duitnya oke nggak kayak gitu? Enggak ya? Ada yang oke, ada yang enggak. Oh, kebetulan bagian lo agak kurang. Itu betul. Ya, karena itu brand baru berkembang lah, brand lokal, belum besar. Berarti ada tuh muka lo di live TikTok gitu? Sempat ada. Oh iya. Ada gue yang kayak, ayo kak, mari check out ya, lihat keranjang kuningnya gitu ada. Lo jualan apa? Dulu dia brandnya ini baju-baju anak kecil, Chino. Jadi pokoknya iya. pakaian tapi buat anak kecil, Iya. fokuskannya. Dulu itu tuh di Margahayu, ingat banget, deket rumah. Zaman puasa. Tahun lalu. Karena kan puasa gabut tuh. Iya. Gue ngambilnya yang jam-jam tengah malam. Oh, gabut. Karena kan puasa kan insomnia tuh, nggak bisa tidur. Tapi lah itu akhirnya yang bisa kita simpulkan. Iya. Tuh. Meski dengan seluruh produktivitas, tapi tingkat kesejahteraan kita nggak naik-naik. Oh, gue sepakat banget. Banyak tuh temen-temen gue yang hari ini, ya kan, bukan kita sih. Gue kan termasuknya telat lulus ya, jatuhnya. Oke. Gak usah ketawa lu. Bener, itu kalau itu bukan kita, lu doang. Iya, gue doang. Sebelah sana ya. Gue telat lulus. Walaupun gue sekarang semester 10. Semester berapa?
10. Ah, elah. Ada ya? Semester 10 tuh ada ya di kampus? Nggak usah kayak gitu. Gue semester 10, iya. Kan ada alasan kenapa gue telat. Oke. Mau Kakang ceritain? Coba boleh. Kalau mau justifikasi. Gak usah. Kenapa kuliah telat? Gak usah. Ya jadi adik-adik yang organisasi jangan asikan ya organisasi nanti telat lulus. Tapi gue baru organisasi, lulus cepet. ya iya, ente organisasi sampai semester berapa? Iya sih, ya udah. Gitu. Tapi itu karena teman-teman gue yang seangkatan itu udah lulus dan gue belum lulus, akhirnya gue ngeliat juga ternyata kelulusan pasca kampus yang orang-orang kejar itu sebenarnya tidak seindah yang kita pikirkan. Setuju lagi. Lu lulus, abis daftar kerja di LinkedIn, di Jobstreet, di mana semua segala, lu bisa apply 20 sampai 50, tapi yang keterima atau masuk ke tahap selanjutnya mungkin hanya 1 atau 2. 50 itu dikit tau. Oh ya 50 dikit. Justru. Ratusan. Oh iya. Gue juga ratusan pasti yang udah gue apply. Banyak banget. Yang ngasih feedback paling 10%-nya. Oh. Dan feedback itu penolakan. Oh, jadi sisanya itu bahkan tidak menjawab. Tapi dia ngasih tau alasannya nggak? Kenapa? Enggak. Oh enggak. Karena kan kalau dari aplikasi kayak ada template-nya gitu. Iya. Itu doang. Oh. Nah itu akhirnya gue sadar kalau ya pasca kampus atau lulus kampus ya gak seindah yang apa gue bayangkan. Karena gue dulu ngebayanginnya kayak ya mungkin kehidupan ini ya selama gue berpendidikan, menurut gue masa paling asik itu kuliah. Setuju. Karena literally bebas. Iya. Maksudnya jam kuliahnya enak. Bebas sih kan. Gak usah. Iya udah lanjut. Gak usah. Nih kan. Kebebasannya pokoknya bebas. Udah. Maksudnya bebas berekspresi. Iya bebas berekspresi gitu kan. Demo semua segala gitu. Nah akhirnya setelah gue beres berorganisasi, akhirnya gue coba mikir, gue kan gak magang ya. Tapi gue lihat justru teman-teman gue yang hari ini magang, justru lebih banyak yang keterima kerja lebih cepat. Betul. Dibandingkan yang organisasi sebenarnya. Gue jadi mikir ini organisasi apa gak guna atau gimana gitu. Ternyata waktu gue tanya juga, ada teman gue, wakil gue itu namanya Randy. Ini Randy, shout out buat Randy. Oh dia jam terbangnya sekarang. Pak. Dia bandara ke bandara tuh kehidupannya dia. Nah katanya dia dapat tips and trick lah. Kalau lu organisasi, lu ikut daftar MT. Ya dia MT kan ya? MT. Udah dimutasi pada sekarang. Di Pekanbaru. Oh jadi tinggal di sana sekarang? Iya, kan kemarin di Medan pernah. Randy. Panas tuh di sana, panas Ren. Jadi ya itu kalau akhirnya ngomongin pasca kampus ya. Dan surprisingly lu jurusan A, lu bisa aja kerjanya di B. Oh iya. Dan datanya signifikan A. 50% orang pasca kampus yang lu jurusannya misalnya tambang, tapi lu gak kerja tambang itu literally banyak banget. Itu karena screeningnya yang aneh atau emang job desk atau lapangan pekerjaannya yang nggak ada? Harus gue bilang karena lapangan pekerjaan. Harus gue bilang. Karena akhirnya kan banyak jurusan yang niche-nya secara spesifik jelas ya. Kayak lu misalnya sosiologi. Lu kan ilmu murni. Iya. Gitu kan. Itu nggak jelas. Itu sangat tidak jelas untuk prospek pekerjaan. Beneran. Ya, akhirnya kan lu harus masuk ke yang lebih teknis, iya. Lebih teknis lagi kan gitu. Ada yang udah teknis, tapi akhirnya lapangan pekerjaannya nggak begitu banyak di situ. Contoh ada teman gue dari perikanan. Kebetulan ketua BEM FPIK dulunya. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Kayaknya orangnya ada di sini. Orangnya ada tuh di belakang. Tapi akhirnya ya kalau ngomongin lapangan pekerjaan pasti ada, tapi kan belum tentu sesuai passion gitu loh. Dan datanya makin signifikan lagi. Kalau nggak salah banyak orang yang kerja itu tidak sesuai passion di angka 50%. Oke. 45%-an. Jadi hampir setengah lah ya. Hampir setengah. Jadi yang hari ini nonton mungkin mereka juga lagi kerja dan mikir kayak, ngapain ya kerja ginian? Karena akhirnya orang-orang sekarang kerja bukan buat menghidupi passion dia, tapi untuk menghidupi makanan hari-hari dia gitu loh. Iya. Membayar hutang-hutang keluarganya juga mungkin. Benar. Ya, itu ya repotnya nih. Karena sekarang itu lagi ada entah badai yang sudah terjadi atau menuju terjadi. Yaitu tergerusnya kelas menengah. Oh, sepakat lagi di Indonesia. Jadi sekarang kerasanya semua yang secara ekonomi kelas menengah tuh semuanya lagi kecekek gitu loh. Benar. Gitu. Jadi mobilitasnya yang terjadi bukan dari kelas menengah ke atas, lalu kelas bawah ke menengah, tapi kelas menengah ke bawah. Turun. Oh, iya. Ibarat yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Nah, itu gap yang terjadi ketika kita terus-menerus menganut sistem kapitalis. Iya, benar. Jadi semua ini salah kapitalis. Emang bener. Iya, benar itu valid itu. Pernah ada yang kalau di luar tuh ada konten komennya kayak gini. Kan kalau di Amerika gitu-gitu kan Barat sangat-sangat anti komunis ya. Iya. Dia bilang
komunis tuh tidak akan berjalan baik secara praktik katanya. Terus dibalas sama argumen sama orang-orang di internet. Lah, kapitalis secara teori aja udah nggak bagus kedengarannya gitu. Apalagi secara praktik gitu. Dan itu yang terjadi sekarang. Karena kalau motifnya terus-terusan ekonomi untuk menggerus kesejahteraan, ya lupakan passion. Oh iya. Kejar market. Benar. Gitu loh. Akhirnya orientasinya ke industri. Betul. Gitu. Benar. Nah, makanya akhirnya ini ada di podcast kita sebelumnya, banyak yang mau nutup prodi itu kan gara-gara tidak relevan yang industri kan katanya. Terus jujur aja sebelum podcast ini dijalanin, gue research juga tadi. Gue ngelihat terus yang pemerintah harusnya lakukan apa gitu loh. Nah, jawaban dari banyak riset yang ada itu bilang kalau harusnya pemerintah menyesuaikan jurusan-jurusan di kampus dengan kebutuhan industri. Ada itu risetnya justru. Tapi itu jawaban kapitalis. Memang, ya karena ya mostly research yang gue lihat itu memang apa ya bahasanya ya. Ya bukan dari produk pemikiran masyarakat Indonesia gitu. Oke. Dari luar gitu. Jadi akhirnya gue kepikir juga kalau apa ya bahasanya ya. Kalau ngomongin kebutuhan industri, ya udah aja kalau gitu mah mungkin ya. Fakultas kita nggak bakal ada. FISIP udah musnah kalau kayak gitu. Adbis masih kepake lah. Adbis kepake lah. Ini buat HI juga masih lumayan kali. Enggak ya? HI masih butuh. Baik kalau mau perang nanti. Tapi kan sekarang udah diisi militer semua. Oh iya. Jadi kayak ya udah makanya FISIP tuh udah bubar aja. FISIP, hukum bubar, apalagi. Kalau hukum bukan bubar. Apa? Hukum tuh dosennya sekarang lagi bingung. Kenapa tuh? Cara ngajarnya gimana? Hukum itu otak-atik mulu. Oh. Ada tuh ibaratnya apa? Namanya autocratic legalism. Jadi hukum yang dipakai bukan hukum yang menegakkan keadilan, tapi hukum yang melenggangkan kekuasaan seseorang. Katanya kayak gitulah. Walaupun gue bukan fakultas hukum ya. Jadi ya kalau kita ngomongin tentang pekerjaan, walaupun ya hari ini kerjaan kita gini-gini doang ya, nongkrong-nongkrong doang dan sebagainya yang kita pikir jadi podcast. Cuman sekarang ada orientasi berbeda. Dibandingkan lu kerja jadi buruh dalam tanda kutip, lu mending bikin bisnis. Lu sepakat gak? Pertanyaannya kalau seperti itu gue sangat sepakat. Karena tidak ada dalam sejarah orang kaya dari bekerja. Even though itu jadi pimpinan ya, direktur apa sama segala. Nih, ini sebenarnya nanti bahasannya agak ke soal nepotisme. Oke. Statement gue di awal adalah nepotisme tidak selalu buruk. Nepotisme tidak selalu buruk ketika itu sudah tidak menyangkut pautkan dengan kebijakan publik atau jabatan-jabatan publik. Coba elaborasi. Nih, ras beliau kan agak cukup terkenal dengan kekuatan usahanya kan. Iya benar. Secara bisnis otaknya kuat, gitu. Maju banget kan. Nah, pasti kan kalau ya sebenarnya nggak Chinese doang, tapi kalau kita pakai contoh dulu, misalkan disebut merek. Takutnya ada orang nggak ngira lu Chinese. Kurang Chinese apa muka gua, Cok? Ya, misalkan kayak perusahaan Chinese. Oh iya. Let's say lah. Apalagi sekarang suka dibicarain BUMC katanya. Benar usaha milik Cina. Mereka bikin perusahaan atau bikin bisnis. Bisnisnya kan pasti bisnis keluarga. Mostly ya. Iya, misalkan. Let's say bapaknya bikin dari nol itu bisnis. Dia sudah tua, udah punya anak, anaknya udah mulai masuk dewasa nih, kayak kita nih umur kita udah lulus kuliah. Dilanjutin. Kan langsung diangkat jadi CEO. Perusahaan itu tidak turun ke asistennya yang menemani dari nol. Itu nepotisme. Iya dong. Itu anak nggak tahu loh cara pembangunan bisnisnya dari awal seperti apa, tapi dia melanjutkan itu. Apakah itu hal yang buruk? Menurut gue sih tidak. Berarti nggak jadi masalah? Nggak jadi masalah. Nggak jadi masalah. Toh itu kan hak mereka, hak prerogatifnya dong. Ya karena bisnis punya mereka. Betul, lu pemilik bisnis itu. Makanya tadi gue bilang nepotisme tidak salah ketika itu sudah tidak berurusan dengan jabatan publik. Oh, maksudnya tidak berurusan sama pemerintahan. Betul, ya nggak masalah gitu. Iya. Dinasti perusahaan ya silahkan aja bikin. Yang nggak boleh bikin dinasti politik. Dan gitu. Misalkan kan kayak kalau di Bandung banyak pebisnis dinasti perusahaan. Kalau di Solo dinasti apa banyak gitu. Tiba-tiba masuk ke Solo. Iya, ya contoh aja. Nggak tahu kan, siapa tahu di Solo banyak juga. Banyak pembisnis, nah, banyak pembisnis di Solo, banyak pembisnis. Pembisnis kebijakan juga. Bisnis-bisnis legal. Gitulah. Gitu. Nah itu yang kalau kita balikin lagi gitu ya, secara kita lihatnya dari
cara kita berekonomi aja. Mm-mm. Gitu. Sistem ekonomi kan paling gampang kita melihatnya produksi, distribusi, dan konsumsi. Mm. Sekarang produksi manusia menurut gue tetap banyak. Baik SDM-nya, baik produk yang dibuat oleh manusia itu banyak. Oke. Gitu. Distribusi sekarang banyak juga. Gitu. Oh iya. Kelihatan dong kayak kita aja sekarang diem di rumah, barangnya nyampe ke kita kan, Mhm. paket dan lain-lain. Oh, gua kira ekspor impor bukan tentang itu. Enggak. Oh, Itu juga sama, tapi kan Oh. tetap gede juga kan. Iya. Banyak gitu loh yang bikin perusahaan perantara ini tuh, Mm-mm. yang mendistribusikan suatu produk Mm. gitu. Nah, yang jadi masalah sekarang di konsumsinya, Sam. Daya belinya. Nah, itu. Oh. Gitu. Secara apa ya, kalau kita ngomong daya beli kan berarti kita bicara biaya hidup, Iya, bicara harga-harga. benar. Yang makin kesini tuh makin gak masuk akal. Iya. Dan ada yang menarik juga, gue lupa, ada yang pernah mengkaji atau menganalisa ini, yang bilang gini, ada teori tapi gue lupa namanya apa sebutannya, secara filsafat kalau nggak salah, apa psikologi gitu. Jadi dia bilang, sebenarnya generasi kita tuh sangat miskin, tapi kita dihipnotis dengan kebahagiaan-kebahagiaan kecil. Contohnya? Bikin ngopi di kafe, Oh. gitu, nonton konser. Oh iya. Pokoknya kebahagiaan-kebahagiaan yang sesaat banget. Iya. Bukan long term gitu ya. Betul. Jarang kita liburan kemana berapa hari. Mm-hmm. Gitu. Pokoknya melakukan suatu kegiatan yang konsumtif, tapi memang kita mampu gitu loh. Oke. Butuh nabung berapa bulan untuk kita mau, jangan ke Bali deh. Kita aja orang Bandung mau ke Dufan. Kayaknya cukup. Mikir. Iya. Nah, dikasih kopi nih, dikasih kafe. Justru dengan rate harga 20.000 sampai 30.000 lah saya kalau di Bandung. Coba hitung kalau tiap hari kita ngopi. Sebulan udah berapa? Buset, 20.000 kali 30 hari aja. Iya, 600.000. Iya. Belum bensinnya, Belum bensin. belum parkir liarnya, ya kan harus dibayar tuh. Benar. Taruh jadi 800.000 lah. Iya. Tadi gue nyebut barista, tahu nggak gaji barista berapa? Berapa? 60.000 per hari, 70.000 per hari. Buset, udah habis seperempat lebih. Setengahnya bahkan. Iya. Gitu. Jadi itu adalah ilusi-ilusi untuk akhirnya biar kita tuh mikir, oh nggak apa, gaya hidup segini tuh emang aman dan cukup. Oke. Bahkan yang lebih bahaya lagi adalah sebenarnya tidak cukup. Tapi Datanglah yang namanya pinjol, oh iya. datanglah yang namanya apa tuh bangkeling dan lain-lain. Itu kan jadi masalah juga kan? Tapi ya akhirnya kalau tadi apa ya bahasanya lifestyle-nya generasi kita ya, itu kan memang cenderung banyak yang konsumtif ya. Betul. Karena apa ya, mereka ngejar kelas sosial. Betul. Karena mereka pikir dengan mereka masuk ke kelas sosial tertentu, mereka akhirnya akan punya kesempatan lebih dalam menggapai relasi-relasi itu tertentu lah gitu. Akhirnya ketemu sama bisnis, lu pernah dengar nggak ada ini, kaum gua juga, dia influencer juga pernah ngomong gini, lu kalau ada duit 80.000, lu jangan pakai buat makan, lu pakai 80.000 buat beli kopi. Iya sih, itu trader siapa yang namanya? Raymond. Bukan Raymond Chin. Raymond Chin mah yang Timothy Ronald. Timothy Ronald. Dia ini, dia impersonate Andrew Tate banget tuh. Iya, Sigma Male. Iya, begitu lah. Ya akhirnya itu, jujur gue adalah salah satu yang kayak gitu. Gue sekarang kalau skripsian susah banget di rumah. Karena akhirnya udah suka banget dengan ambience di kafe, sambil ngopi gitu kan. Ya enak lah gitu. Ya. Dan gue lihat di situ mostly emang umuran kita juga gitu. Kalau di kerjanya jadi WFC sebutannya kan? WFC, iya. Kayak gitulah. Itu memang sangat comforting kita gitu loh. Ya balik lagi tadi itu. Secara tidak sadar kita dihipnotis akan itu. Oh iya. Gitu loh. Ya bukan berarti pebisnis yang buka kafe salah ya. Ya itu berarti mereka memang membuka pasar dan marketnya untuk itu. Ya bener, dia mengeluarkan supply dari demand yang dibutuhkan. Benar. Tapi itu terpengaruh juga nggak sih dengan era digital kita sekarang? Oh iya sangat. Apa yang kita lihat, sangat. Gitu. Dengan attention span kita yang sangat kecil, gitu kan? Scroll dikit, scroll lagi. Dan di setiap scroll itu tuh tanpa kita sadari, kadang kita lihat tempat lucu, pengen ke sana. Iya. Lihat outfit bagus, pengen beli. Iya. Lihat makanan enak, yang kayak kelihatannya enak gitu, pengen datang. Iya. Gitu. Ya itu kan konsumtif lagi akhirnya. Benar. Makanya kadang gue pernah mempertanyakan juga, apa kayaknya orang tua zaman dulu, orang tua kita banyak kebeli rumah karena nggak sering main ya? Digital gitu. Bukan digital ya, nggak sering akhirnya konsumtif gitu loh, berbelanja konsumtif. Karena zaman dulu kan susah, mau beli baju harus ke pasar dulu, atau ke tokonya dulu. Iya. Gitu. Dan referensi-referensi kayak makanan gitu kan nggak banyak. Sekarang mah
Iya. Semua ada di medsos. Ya akhirnya apa ya? Kalau gue lihat sekarang, mostly kita tuh terdorong karena FOMO banyaknya. Apa maksudnya? Ada orang banyak situ karena katanya kafe lucu semua segala. Ya mungkin kopinya mah gak enak gitu loh. Jujur. Banyak. Makanannya kurang. Banyak gitu. begitu. Banyak yang kayak gitu. Kita sebutin jangan. Jangan. Terus? Kita kena report kok kayak gitu. Tapi ya apa namanya? Tapi yang paling enak di Warmin Kuy. Warmin Kuy. Ini Om, ini berapa Om? 10.000. Ini 10.000 doang, tempat oke, semua segala. Wifi ada. Iya. Kalian beli 1 doang terus di sini nongkrong 12 jam aja nggak apa-apa. Jangan bangkrut juga sih Om. Nah, tapi Warmin Kuy recommended di Pagarsi 296. Bener. Nggak usah nggak akan kedengeran juga aja. Tapi oh ya tadi ngomongin digital ya. Jujur, lu kalau sehari lu pernah lihat ini nggak apa spend time lu Buka HP. berapa lama? Lumayan sih. Belasan jam kayaknya ada. Di aplikasi tertentu. Kalau lagi nggak keluar rumah. Berapa jam? 12 ada. Lu setengah mungkin. hari Pak buka HP berarti. Iya, buka HP-nya mah iya nggak sih? Buka HP-nya pasti kita selama itu nggak sih? Karena sering di rumah juga sih gua. Gue terakhir cek gue 6, 7 lah. 6, 7 gue buka. Masih bagus ya, masih normal. Karena itu kan, karena gue ada kesibukan. Gue lagi penelitian, gitu. Akhirnya, dulu sebelum gue mager banget penelitian, gue tuh sadar, gue sering banget scrolling TikTok. Doom scrolling namanya. Apa tuh? Jadi, nggak sadar kita scroll tuh sampai mencari bawahnya scrollan FYP kita sendiri. Ada, akhirnya gue tanya ke temen gue, lu sekarang udah kerja belum atau apa? Ada kerjaan gue ngapain namatin TikTok? Nah iya itu. Ya karena itu saking addicting ya, buka TikTok dan sebagainya. Tapi jujur kalau gue sebagai konsumer dari media hari ini ya, wah Pak emang sangat addicting. Betul. Tapi at the same time itu bikin gue burn out juga. Oh iya. Apalagi kalau isinya pencapaian orang lain. Nah, waduh. Selamat udah kerja di sini, selamat masuk S2 di sini. Wisuda. Kalau gue sih udah nggak panas ya orang wisuda. Gue nggak panas, gue berbahagia kan kawan-kawan gue yang wisuda. Berbahagia, tapi ya kalau gue tetap kena. Gue jadi takut ketika nanti gue sudah gak ada yang datang aja sih gitu doang. Paling cuma telepon, sorry lagi di Waikambas, lagi kerja. Aku lagi di KL, Kuala Lumpur. Enggak, gue kejar Pak, gue kejar. Nah itu apa mentalitinya harus ada. Ya itulah yang kayak gini aja. Lu sadar gak? Sejak kapan akhirnya handphone jadi kebutuhan primer? Gue nggak sadar lagi, tapi akhirnya gue sadar gue tuh butuh banget HP SMP kalau gue. Soal gue pikir-pikir. Kayaknya SD gitu udah pakai HP juga deh. Karena minimal buat minta jemput atau ngabarin sekolah udah beres atau belum. BBM. Iya. SMP SD lah ya. Iya. Itu 2000 berapa berarti ya kita ya? 2012. Ya 14 3 ya segitulah, belasan segituan lah ya. Cuman itu yang maksud gue kita lihat jadi pengaruh besar. Sekarang HP jadi kebutuhan primer. Berarti kan pengeluaran bulanan kita bertambah, yaitu pulsa, kuota, subscription Netflix, Spotify, apalagi. Bajak lah semua aplikasi. Ada yang suka nonton Dracin, iya apapun ada itu. Aplikasi gitu. Ya. Belum HP-nya dibikin cepet rusak, dikit-dikit baterai panas, servis lagi. Oh iya. LCD kena apa dan lain-lain. Nah mungkin itu juga yang kalau tadi kita mau bandingin lagi ke zaman dulu orang tua kita kan belum ada itu. Iya. Itu tidak jadi pengeluaran utama gitu loh. Kayaknya zaman sekarang rumah yang nggak ada wifi-nya jarang. Wah nggak mungkin. Dan lebih boros jadinya kan. Iya. Semua HP semua device harus punya kuota. Iya. Gitu. Itu kan jadi pengeluaran yang udah aja sekarang kita anggap sebagai pengeluaran primer. Iya. Akhirnya itu bener dengan banyaknya sekarang yang memanjakan kita alias gadget ya. Gadget kan juga sekarang, pasti upgrade. Betul. Kita ngomongin Apple aja. Lu tahun ini keluar iPhone berapa? Tahun depan keluar apa lagi? Samsung juga sama. Tiap tahun semua merek kan ada. Akhirnya orang FOMO pengen beli lagi. Jadi kita mostly fokus di digital kayak sosmed gitu. Tapi akhirnya kita nggak fokus ke hal yang ada di depan kita. Kadang-kadang gitu. Tapi di sisi lain, sosmed juga punya
apa hal bagusnya. Iya. Contohnya adalah ini kalau gara sosmed kita Iya, nggak bakal bener, ada nih. bener. Ini nggak bakal ditayangin, buset. Gitu. Jadi ya kalau digital ada sisi poin yang baik, ada sisi poin yang buruk lah kalau menurut gua. Betul, pasti semua hal ada positif negatifnya. Cuma kan, nah kayak gini aja sekarang. Tadi soal budaya konsumerisme. Tidak bisa dianggap hal yang negatif juga nggak sih sekarang? Apa maksudnya budaya itu? Iya, Budaya yang konsumtif ya. Menurut gua nggak apa-apa kalau lu kaya. Terlepas kaya atau tidaknya, tapi kan akhirnya itu membentuk pasar baru. Kayak sekarang kita podcast juga kan kepikiran karena ada media gitu kan. Akhirnya jadi ada Oke. pasar baru gitu. Cuman lihat kita bandingin lebih banyak orang yang mendapatkan hal positif atau hal negatif dari medsos ini. Dari era digital ini. Gitu. Apalagi sekarang udah masuk AI gitu. Modernisasi itu seolah-olah sudah nggak bisa kita bendung gitu. Globalisasi ini tuh udah pasti adalah ya kalau secara negatif mungkin disebutnya wabah atau ombak yang tidak bisa dihindari. Oh iya, sepakat itu gue sepakat. Yang Dan- lepas tuh adalah nilai-nilai budaya kita jadinya. Gitu loh. Pemahaman kita secara basic. Bahasanya mungkin nilai keindonesiaan kita tuh di mana sekarang gitu. Oh iya. Di situnya gue sepakat. Tapi at the same time sebenarnya harusnya ya sosmed dan lain sebagainya era digital ini itu kan malah jadi potensi di mana nilai budaya harusnya bisa lebih kembang luaskan gitu loh. Seharusnya kan kayak gitu. Ternyata sayangnya ya sorry ya, gue harus bilang gini, nilai dan budaya itu tidak memanjakan mata masyarakat Indonesia. Gue harus bilang kayak gitu. Mungkin karena pengemasannya juga entah terlalu konservatif. Karena itu tuh kalau secara budaya ya, misalkan kita ngomongnya seni deh biar gampang gitu ya, secara visualnya bagus atau ada. Kan jadi perdebatan. Soal misalkan ada wayang nih, boleh nggak sih kita modernisasi, kita bikin kartun atau apa? Itu tuh masih di antara budayawan-budayawannya pun masih memperdebatkan itu gitu. Ada yang pengennya murni aja udah kayak jadul, nggak boleh berkembang. Ada yang pengennya dimodernisasi. Gitu loh. Mengikuti soal perkembangan zaman. Tapi kalau ngomongin potensi, memang potensi kenaikan nilai budayanya nggak naik. Yang naik adalah potensi kita untuk terus-terusan tadi cemburu dengan kesuksesan orang lain. Karena standar suksesnya makin tinggi. Oh iya. Gitu loh. Karena ya sekarang tuh kita bisa lihat isi rumah orang-orang miliarder, triliuner dengan mudah, Sam. Iya, benar. Kita nggak sekali tuh lihat isi rumahnya Atta Halilintar, tiba-tiba lihat isi rumahnya Andra Taulani, iyalah kita malu ngeliatnya. Iya, benar. Atau mungkin kalau mereka udah senior, tadi kayak Timothy Ronald, kayaknya umurnya nggak beda jauh sama kita. Sumuran Ya kan? sumuran aja. Tapi mobil sportnya sudah. Iya. Cuman yang agak Buset. yang agak menyebalkannya adalah mereka yang begitu adalah jualan kayak cepet. Maksudnya gimana? Kan dia buka kelas. Oh iya. Kelas trading lah atau apa bilangnya. Iya, Itu kan sama aja kayak MLM tapi dikemas dengan lebih menarik, lebih fun, lebih modern. Benar. Ya tapi nggak bisa kita bantai ya dia sukses karena itu tapi gitu loh. Maksudnya ya, duitnya jadi gede dengan kelas dia yang akhirnya beribu orang yang daftar dan sebagainya. Iya, makanya gitu. Berarti kan kalau tidak diikuti keinginannya, kalau pasarnya ditutup, berarti kan dia juga nggak akan kaya kan? Iya, benar. Jadi enak zaman sekarang tuh ngemodalnya nggak usah ngemodal otak bikin bisnis, Tapi ngemodal flexing aja. Ngemodal sewa mobil mewah, iya. masuk ke hotel bintang 5, Iya. terus tiba-tiba bilang gini, pengen sukses kayak gua, ikutin kelasnya. Padahal kelas yang dia bikin dari AI juga. Iya. Benar. Gampang nge-prompt ChatGPT bikin buku-buku sekarang. Karena ya itu menurut gua akhirnya karena budaya FOMO ini orang jadi makin apa? Ya apa deh, pokoknya gue ikutin deh. Yang penting gue sukses gitu loh. Balik lagi tadi juga karena kitanya juga kecekek gitu loh secara ekonomi. Iya. Benar. Jadinya ngelihat peluang sedikit cobain, Iya. Ya akhirnya ketipu lah apalah. Ya, judi online juga kan sebenarnya menjanjikan itu. Iya. Kayak cepet. Menang pertama gede semua segala. Itu kan. Nanti di akhirnya kita nggak tahu kan. Betul. Benar. Gitu. Yang jackpot bukan uangnya. Hidup Anda jackpot. Jadi nggak bener, jadi tidak terarah kan. Tapi itu kalau tadi kita ngomongin standar ya, harus gue akuin karena ada sosmed ini kan ya standar kita makin tinggi. Akhirnya Betul. karena kita ngelihat orang yang kita look up to kan, contoh motivator atau misalnya
yang pengen kita jadi kayak dia gitu. Akhirnya karena standar kita makin tinggi, kita pengen jadi kayak dia, ya kita bakal ngejar apapun yang bisa menggapai akhir ke arah sana gitu kan. Iya. Tapi akhirnya ada yang buta dan bahkan ada yang merasa kalau ini jalan gua loh, padahal mungkin bukan jalan dia gitu loh. Iya. Dan tidak ada pemerintah yang meng-guide itu. Nah, itu gue sepakat. Mana janji 19 juta lapangan kerja? Benar. Enggak, gini loh, gue mikirnya ya, ketika dia berbicara soal 19 juta lapangan kerja, 19 juta itu lapangannya. Taruh aja, per lapangan kerja ada 10 orang yang keterima. Berarti kan 190 juta orang harusnya udah kerja sekarang. Harusnya. Bener gak? Benar. Harusnya lu juga udah kerja berarti gitu. Iya, bener. Iya, Dan iya. maksudnya pun gua kerja, kayaknya tidak akan dari jalur pemerintah deh. Kenapa? Loh, yang gue lihat di lowongan-lowongan bukan lowongan pemerintah kok. Oh, swasta. Betul. Oke. Kan kalau lowongan pemerintah sudah disetting. Nepotisme lagi. Tapi itu beneran terjadi. Apa? Gue ada info sedikit yang nggak tahu sih ini A1 atau enggak. Kemarin tuh ada lowongan soal jadi manajer Koperasi Merah Putih. Oh iya, berapa banyak itu? Banyak banget. Banyak banget. Iya, banyak banget. Gue salah satu yang daftar. Oh iya. Dan lawannya sangat random. Ada lulusan S2, S3, ada yang emang masih SMA. Jadi iya. bukan SMA lah, usia produktif. Jadi memang tingkat persaingannya memang sangat Iya. gede gitu kan, diferensiasinya. Cuman ya akhirnya udah disetting juga siapa yang keterima. Oh iya. Gue berani ngomong gini karena ada bukti nyatanya. Oh, ada serius. Pernah, ya gue denger lah. Oh. Temennya gue, relasi gue, ya udah bilang gitu. Oh iya, Iya, ikutan tes tapi udah tahu dia pasti ditempatin di sini dan bla bla bla. Nah, ini juga akhirnya kalau kita lihat polanya, program-program pemerintah yang menjanjikan lapangan pekerjaan, itu sebenarnya dalamnya semuanya udah disetting. Pertama, misalnya ada banyak temen gue yang dapat magang, lu sempat dengar magang HUB? Iya. Banyak skandal ya, Pak? Masih ada nggak sih sekarang? Katanya mau buka lagi. Lu di magang HUB itu akhirnya orang tuh masuk ada yang udah dikasih tanda, ada yang apa. Padahal dia, sorry ya, gue harus bilang, ekonominya cukup bagus. Padahal ada yang dari luar pulau itu sengaja pengen nyari di Jakarta biar standar hidupnya naik dan sebagainya. Akhirnya sedih-sedih juga. Jadi gue harus bilang, sekarang program pemerintah yang ngomongin ketenaga kerjaan, hampir semuanya itu udah disetting. Atau nggak minimal, kita sebagai masyarakat merasa itu disetting. Emang kerjaan pemerintah apa yang nggak disetting? Semuanya ya. Pemilu juga. Pemilu juga disetting bos itu. Wah, gue nggak bilang, yang bilang Gue ada yang bilang. Oh, bukan gue yang bilang. Saya tidak bilang pemilu disetting. Dirty vote yang bilang. Oh, dirty vote yang yang bilang. bilang. Dirty vote, bukan gue yang bilang. Gitu. Nah itulah, bicara bilang-bilangan kan, jadinya bilangan-bilangan keuangan kita yang rugi. Terus menerus. Gitu. Dikejar dengan mimpi tinggi. Gitu. Jadi sekarang tuh, gue nggak tahu ya, kayaknya udah nggak ada. Dari dulu juga nggak ada sih kayaknya. Cuman seolah-olah sekarang tuh sudah tidak diberi kesempatan untuk hidup menengah. Oh. Jadi opsinya kalau dari medsos kan kita lihat, ya kaya sekalian. Miskin sekalian. Iya. Oh iya. Bahkan ada yang bilang kalau lu mau miskin terus kayak gini, ya lu harus ikutin kata gua, lu gini. Tahu gak sih ya motivator. Iya, itu penipu-penipu bajingan itu sebenarnya tuh. Iya. Orang-orang yang menggampangkan seolah-olah nyari uang tuh segampang itu. Benar. Tapi memang harusnya sebenarnya gampang. Harusnya. Kalau pemerintahnya memang menyediakan kesempatan yang sama untuk semua orang. Benar. Gue penasaran kenapa Indonesia itu nggak bisa kayak Australia. Dalam soal? Banyak banget teman-teman gue yang bahkan mereka tidak memilih kuliah. Mereka lebih milih working holiday visa ke Australia. Literally sebagai tukang kebun. Oke. Sebagai tukang kebun doang, gini semua. Gaji 40 juta. Tapi kan 40 juta di sana, biaya hidupnya berapa? Iya, tetap worth it. Tapi masih worth it. Dia ada duit buat nabung dan sebagainya. Akhirnya banyak teman-teman gue yang ngerasa, wah, lapangan kerja di Indonesia itu udah mah gaji lu kecil, beban kerja gede dan sebagainya, dan gak worth it sama sekali. Mending gue kerja di luar negeri kalau kayak gitu. Ya makanya muncul lah istilah kabur aja dulu kan. Iya. Kemarin. Iya. Terus, kemarin baru disuruh Pak Prabowo. Iya. Yang so pintar, mau kabur aja udah. Buset. Gitu. Keluar aja dari negara ini. Iya.
Itu adalah himbauan yang baik dari presiden. Masa ada presiden ngusir warga negaranya ya? Iya. Janggal sih jujur, cuman ya itulah yang terjadi mungkin sekarang. Sepakat. Kalau lu melihat ini gitu, generasi kita yang sudah mau mulai produktif atau bahkan sudah mulai bekerja gitu ya, jadinya kita tuh harusnya ngapain? Dan sebenarnya kalau kita mau bicara ekonomi, kita tuh harusnya menuntut apa sih ke pemerintah? Buat nutup juga nih. Intinya gini, kalau ngomongin ekonomi ekonomi pemerintahan ya, atau enggak ekonomi politik, sesimpel bro, lu tuh udah bayar pajak. Oke. Karena lu udah bayar pajak dari motor, dari rumah, dari semua segala, dari kopi yang lu bayar. Dengan pajak yang lu bayar, lu tuh punya hak banyak juga sebenarnya yang harusnya diberikan oleh negara atau pemerintah. Pertama, kenyamanan dan keamanan. Kedua, kesejahteraan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Nah, akhirnya kita masuk ke kedua tadi deh, kesejahteraan kesehatan dan kesejahteraan sosial. Kemarin, literally hari buruh. Ketika gue datang ke aksi, banyak yang ngomong, hari ini kesejahteraan sosial dan kesejahteraan kesehatan gue itu tidak dijamin oleh perusahaan yang ada, gitu loh. Nah, kan harusnya pemerintah masuk di situ. Iya, dia harusnya mengikat dengan kebijakan. Ya. Bener, harusnya diikat pakai kebijakan. Jadi jangan berarti kayak, oh ya udah nanti itu aman, ada duit suap, ada duit apa semua segala. Ya nggak bisa, pemerintah harus hadir, harus tegas untuk memastikan menjadi buruh di Indonesia tidak seburuk itu. Oke. Menjadi buruh di Indonesia masih bisa sejahtera. Karena orang sekarang mikir jadi buruh di Indonesia itu sebet itu. Mending lebih baik gue jadi buruh di luar negeri. Akhirnya apa? Ada orang yang saking gilanya untuk pengen kerja di luar negeri ke Kamboja. Ya, terjebak di sana dan sebagainya. Karena apa ya, pemerintah nggak hadir buat ngasih lapangan pekerjaan. Terus kemarin akhirnya di Twitter, karena hari buruh juga kemarin. Ini agak sensitif, cuman gue lihat. Lu lihat gak kemarin hari buruh Prabowo buka baju? Iya. Act out. Keluar tuh di Twitter. Pak Prabowo daripada buka baju mending buka lapangan pekerjaan aja katanya. Betul. Dan ya buruh-buruh kemarin juga kan ya gitulah, maksudnya ya kita semua tahu dikasih sembako apa semua segala. Ya akhirnya itu yang lu bilang tadi benar. Kita terbiasa oleh kesenangan sesaat dibandingkan kesenangan jangka panjangnya. Akhirnya mereka pulang, mereka lupa kalau besok BPJS gue belum dibayarin nih sama perusahaan bisa jadi, atau enggak kesejahteraan sosial gue juga belum dijamin nih sama perusahaan. Gitu. Itu sih kalau ngomongin tentang perekonomian, walaupun gue gak hatam banget di situ. Berarti ironinya sekarang adalah lebih baik senang-senang sesaat daripada senang-senang yang sesat. Seperti biasa, sesi pamungkas kita review AI. Kembali lagi. Langsung ya? Iya, langsung aja lah. Karena kita sekarang lagi ngomongin kerja-kerja dan duit-duit. Apa kira-kira problem yang asik? Kita tanyain tentang 19 juta lapangan pekerjaan. Coba. Pertanyaannya, oke gini. Lu aja. Gue ya. Kalau kamu jadi presiden Indonesia, kamu berani nggak menjanjikan 19 juta lapangan pekerjaan dan mengimplementasi ya bahasanya? Iya, dan mengeksekusinya. Dan mengeksekusinya dalam waktu 5 tahun. Satu periode ya? Ya, 1 periode. 5 tahun lah 1 periode. Gue tebak jawabannya adalah bisa. Tapi pekerjaannya yang gajinya kecil-kecil semua, di bawah UMR. Oke. Guess gue AI bakal bilang tidak memungkinkan. Oke. Tapi masih ada tapinya, masih ada tapi. Karena dia nggak mau diserang pemerintah. Diplomatis. Buzzer, soalnya AI juga diplomatis. ChatGPT buzzer kan? Oke. Ini ya. Kalau saya jadi presiden Indonesia, saya tidak akan berani menjanjikan angka spesifik 19 juta lapangan pekerjaan tanpa peta jalan yang sangat realistis. Oke. Dia ngomong, saya lebih memilih bilang, saya akan menciptakan sebanyak mungkin pekerjaan berkualitas dengan target terukur per sektor dan progres yang bisa diaudit publik tiap tahun. Kenapa pemerintah nggak bisa ngomong gini? Lagi-lagi AI lebih pintar dari pemerintah kita. Ini AI harus jadi ini, Bakom. Badan komunikasi. Oh iya. Gitu. Konsultan. Bisa juga jadi staf sus. Kita aja ya pakai AI gini. Misalkan Prabowo nanya gitu ya Pak Presiden, kita harus gimana ya? Ngobrol dulu bentar. Gini aja Pak. Daripada 19 juta, 2 aja dulu Pak. Ini bisa jadi staf.
Nah, kenapa? Karena janji 19 juta lapangan pekerjaan dalam waktu 5 tahun terdengar kuat secara politik, tapi eksekusinya sangat kompleks. Ya valid, benar. Betul. Lapangan pekerjaan tidak hanya muncul karena pidato presiden. Ia bergantung pada, ini ada beberapa, pertumbuhan ekonomi yang konsisten, kualitas SDM, investasi masuk dan tidak ribet, UMKM dan sektor informal, sama terakhir teknologi dan otomasi. Gitu. Detailing Pak dia Pak. Kalau saya tetap harus pasang target, saya akan buat seperti ini. Target 5 tahun, 15 sampai 20 juta peluang kerja. Tetap mirip dong berarti. Tetap mirip sebenarnya, tetap mirip. Tapi dia ngomongnya peluang. Bukan lapangan pekerjaan gitu loh yang dijanjikan. Dia detailing 8 juta dari UMKM, 4 juta dari manufaktur, 3 juta dari ekonomi digital, 2 juta dari pertanian, sisanya konstruksi dan layanan publik. 0 dari pendidikan dan guru. Benar. Lu nih, berani mengeksekusi bisa, tapi syaratnya ekstrim. Berarti sebenarnya Prabowo bisa melakukan itu, asal berani mengambil keputusan ekstrim. Iya, syaratnya ekstrim maksudnya. Yang pertama, syarat yang ekstrim. Kabinet isinya orang kompeten, bukan balas jasa politik. Itu kan, gue udah tahu jawaban AI. Berani mengambil keputusan ekstrim, yaitu reshuffle lah pejabat-pejabat yang dititipkan oleh mantan-mantanmu itu. Mantan istri atau mantan? Wah, jangan gila. Mantan kan banyak maksudnya. Kalau mantan istri nanti, ya gitu lah. Kalau mantan istri kan cendana, lanjut. Kabinet isi orang kompeten. Terus kedua, anggaran fokus ke produktivitas, bukan pencitraan. Nggak ada nih MBG berarti nih kalau kayak gini. Deregulasi besar-besaran. Dia ngomong pendidikan vokasi revolusioner. Nah, akhirnya ada pendidikan bagus lah. Kepala daerah ikut sinkron. Nah, tapi ini dia berarti top down pendekatannya kan. Tanpa itu angka 19 juta cuma slogan kampanye. Kesimpulannya nih. Berani janji tidak, berani kerja untuk mengejar angka itu, iya. Kuat nih bos. Bener, dia harusnya jadi konsultan komunikasi dia. Jadi konsultan nih orang. ChatGPT sabi dia. Atau kayak gini, kita aja jadi sukses gak apa, infoloker aja. Nanti kita yang AI aja gitu. Kita ini profesional prompter. Profesional AI prompter. Lanjut. Oke, lanjut Pertanyaan kedua, kalau lu kan soal programnya. Ya. Kalau gua mau nanya gini aja soal orangnya. Coba ketik. Kalau IPK kita di bawah 2,5, di bawah 2,5. Selain jadi wapres, maksudnya geser ke situ. Iya. Kita bisa jadi apa? Wapres, kita bisa kerja apa? Iya. Bisa kerja apa? Karena kan sekarang banyak tuh yang loker-loker tuh minimal IPK 3. Oh iya. Benar. Bahkan 3,5. Betul. Tapi pemimpin kita saja IPK-nya tidak sampai segitu. Alias. Enggak alias, itu kan emang segitu. Salah loh makanya. Bukan begitu cara pemakaian alias. Lama lagi nge-scroll mulu. Mana jawabannya? Karena ini kok agak error. Ketawa. Ketawa lu deh. Tuh, WKWK. WKWK katanya. Kalau referensi wapres itu sindiran politik, saya nangkep. Enggak, ini bukan sindiran politik. Enggak, ini bukan sindiran fakta. Politik. Tapi seriusnya, IPK di bawah 2,5 bukan akhir karir. Betul. Cuman memang beberapa jalur formal jadi lebih sempit. Misalnya MT perusahaan besar nggak bisa, CPNS tertentu doang, beasiswa akademik udah nggak bisa. Selain itu banyak pekerjaan yang lebih peduli skill, pengalaman, attitude, dan networking dibandingkan IPK. Ya kalau ngomongin networking, ya wapres kan akhirnya gara-gara networking. Iya, satu itu. Itu CPNS aja harus IPK di atas 3. Itu kan jadi ASN berarti kerja untuk yang IPK-nya di bawah 3. Lanjut. Yang masih sangat mungkin dikerjakan. Sales atau business development, digital marketing, admin operasional atau HR support, customer service, freelance, wirausaha, politik, organisasi, dan public affair. Pekerjaan yang gajinya besar. Kalau fresh grade IPK rendah, strateginya tutupi IPK dengan 4 hal. Pengalaman organisasi magang, skill konkret, portofolio kepercayaan diri saat interview. Hal kelima ada tuh kayaknya. Apa? Tutupi dengan ijazah palsu. Ya gitu lah Pak, ini mah cuma di ini doang. Tapi real talk misalnya. IPK rendah itu bukan kutukan, tapi sinyal. Lo harus menang di tempat lain. Menang di akses, menang di orang tua misalnya. Sampai terakhir, menang di Pilpres. Nah, itu dia. Dadah.